dilihat di bawah mejanya. Jika ada sampah bisa diambil terlebih dahulu. Mbak Mata mau minum dulu boleh? Ya, minum dulu ya. Sudah diambil tangannya? Sudah. Sekarang coba dilihat kiri kanannya. Adakah teman kalian yang tidak berangkat hari ini? Oh ya, ibu juga lupa menanyakan. Apakah kalian semua sudah sarapan? Sudah. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama. Silakan ketua kelas Mas Cahyo bisa dipimpin doa. Baik, terima kasih Mas Cahyo. Selanjutnya, Ibu akan mengajak anak-anak untuk menyanyikan salah satu lagu nasional, yaitu dari Sabang sampai Merauke. Anak-anak bisa berdiri terlebih dahulu. Bisa sambil tepuk tangan ya. Dari Sabang sampai Merauke. Dari Sabang sampai Merauke. Baik, terima kasih sudah kembali. Nah, selanjutnya Ibu punya kesepakatan kelas yang sudah kita rapatkan pada pertemuan kemarin, yaitu tidak boleh apa? Ngantuk. Kemudian apa? Tidak boleh makan. Tidak boleh makan. Mas Zaki tidak boleh makan. Kemudian tidak boleh apa? Harus fokus mendengarkan fokus. Pintar. Kemudian izin ke toilet maksimal 3 kali. Nah, sekarang Ibu akan memberikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu nanti Ibu akan membagikan sebuah flashcard. Jadi Ibu mempunyai media, yaitu media flashcard. Nanti kalian dapat menyebutkan aturan di dalam rumah dengan benar. Nah, jadi flashcard yang Ibu buat itu isinya adalah macam-macam aturan di dalam rumah. Mengerti? Ayo yang belakang bisa diperhatikan. Kalau tidak Ibu hukumnya. Mas Aryo bisa dikondisikan. Ayo. Baik. Sekarang Ibu mulai lagi ya. Nah, kemarin kita belajar tentang apa? Aturan saat bermain bersama teman. Seperti bermain secara bergantian dan mematuhi aturan permainan agar kegiatan menjadi tertib dan juga menyenangkan. Nah, jadi dalam kehidupan sehari-hari, ayo saya dengarkan. Ayo. Oke. Baik. Ibu teruskan lagi ya. Dalam kehidupan sehari-hari, aturan tidak ada hanya saat bermain dengan teman saja. Di rumah juga terdapat aturan yang perlu kita patuhi bersama. Nah, menurut kalian apa yang biasanya kalian lakukan setelah bermain di rumah? Cuci kaki, membereskan mainan. Kemudian lagi membereskan mainan. Baik, semuanya benar jawabannya. Selanjutnya, Ibu akan mengajak anak-anak untuk ice breaking, yaitu tetap semangat. Sudah pada tahu? Sudah. Biar lebih semangat anak-anak berdiri. Tepuknya sambil berdiri, karena kalau duduk, Ibu tahu kalian masih tidak bersemangat. Siap, Ibu. Ibu mau pilih leadernya Mas Cahyo? Oh iya, kalau dari ini. Jangan dua, ini wakil leader. Ayo. 1, 2, 3. Semangat. Sekarang Ibu akan memberikan asesmen awal berupa kuis untuk mengetahui pengetahuan awal anak-anak sebelum kita memasuki materi hari ini. Nah, jadi hari ini kita akan belajar tentang aturan di rumah. Nah, sekarang Ibu akan tunjuk siapa ya? Mata, dari maju. Udah ada ya? Beri tepuk tangan dong yang meriah. Oke, lanjut. Nomor 2, Susi. Ayo. Susi. Dibaca ya. Membantu ibu, beri tepuk tangan.
disimak dengan baik. Bisa disimak dengan baik, Mas Zaki? Hadap ke sini. Oke, Ibu mulai ya. Ibu iya boleh. Hati-hati ya, berani sendiri. Nah, simak dengan baik. Dari tangan, sama kita tangan. Wah, pasti ini ada merasakan ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, udah kalinya. Nah, udah. Jadi dari video yang sudah kalian amati tadi, apakah yang dilakukan anak tersebut saat selesai bermain? Bang ya, yang bawa makanan ya. Makan, oke. Nah, menurut kalian apakah perilaku anak tersebut itu sudah sesuai? Coba kalau belum sesuai itu karena apa? Ya, baik. Jadi perilaku anak tersebut tidak sesuai karena anak tersebut habis bermain dan tangannya terkena pasir atau tanah, makanya kotor. Harusnya sebelum makan anak tersebut sudah mencuci tangan agar tidak sakit. Karena kan kalau kita main pasir atau main tanah terus kita makan, nah itu juga bisa membuat sakit perut, gitu, paham? Iya. Sekarang waktunya kita mengerjakan lembar kerja. Nah, jadi di sini ibu akan membagi kalian menjadi 3 kelompok. Sebelum itu, ibu mempunyai bahan ajar. Anak-anak bisa membaca secara individu ya. Sudah dapat bahan ajarnya semuanya? Sekarang sudah pada berkumpul dengan kelompoknya? Sudah? Baik, sekarang ibu akan bagikan lembar kerjanya dan juga flashcard yang sudah ibu omongkan di awal tadi. Masih ingat? Masih? Flashcard untuk setiap masing-masing kelompok. Baik, sudah diterima semua kalian bagikan dengan kelompoknya? Sudah. Nah, jadi sebelum kalian mengerjakan, ini ada petunjuk yang harus kalian baca. Yang pertama, amatilah flashcard yang diberikan dengan baik ini. Kemudian sebutkan kegiatan yang ada pada setiap flashcard dan tulis dalam tabel yang telah disediakan. Bisa dipahami? Bisa. Sekarang ibu beri waktu. Anak-anak punya waktu berapa? 10 menit. Cukup, baik. Sekarang bisa dilanjutkan. Gimana? Ada yang kesusahan? Cahyo, saya udah mau ajarin. Astagfirullahaladzim, Cahyo. Berarti besok kesepakatannya ditambah ya yang tidak membantu mengerjakan ibu kasih toprak. Toprak itu adalah coretan dengan spidol yang ibu taruh ini ya. Ya itu dinamakan tompel. Jadinya biar anak-anak nurut ibu berikan tompel di diri kalian. Enggak, itu karena tompel. Dikasih aja gimana? Ada yang suka? Ada yang suka ini bu. Ini tuh berarti. Ya ini ada bahasa ini. Ya ini kamu ini juga bukan ya. Kamu tulis berarti akan dalam ya paham? Susi, kamu itu kasih tompel. Ya. Harusnya yang dikasih tau kamu yang udah membacakan. Ya udah, ini gimana? Ini aturan apa? Nih. Ini aturannya apa? Ya, tulis di sini ya. Oke, gimana? Apa tadi? Saya tompel gitu. Iya, tompel. Saya tambahin ya, yang jatuh itu saya kasih tompel. Masih ada bu. Sudah selesai. Sudah? Sudah. Adakah yang mau maju? Satu? Iya, nggak mau. Ya, aku bagi dua aja. Mau meminta kelompok 2. Ya. Coba kelompok 3, kelompok 2 atau kelompok 1? Saya banyak kelompok 2 berarti
Yang kelima ada melakukan mainan. Terus ada membuang sampah. Membantu ibu. Menyapu. Sudah? Sudah. Apakah kelompok 1 dan kelompok 3 sama? Sekarang sebelum kelompok 2 duduk, ibu akan memberikan apresiasi karena mereka sudah mau maju. Diberikan tepuk good job. Udah tahu belum? Gini, tepuk good job. Good job, gitu ya. Ya oke. 1, 2, 3. Diberi apa? Tepuk good job. Good job. Good job. Oke, tepuk tangan sama dia. Untuk kelompok 2. Kok kurang kencang, tepuk tangan lagi. Oke. Baik, terima kasih kelompok 2 ya. Nah, sekarang ibu akan memberikan penguatan materi kita pada pembelajaran hari ini. Jadi, aturan adalah petunjuk, perintah atau ketentuan yang dibuat untuk dipatuhi. Oke, ibu kasih peringatan sekali lagi. Nanti ibu berikan tombol 5 di kalian ya. Oke, aturan itu petunjuk atau perintah atau ketentuan yang dibuat untuk dipatuhi. Nah, jadi itu aturan berfungsi untuk mengatur kehidupan agar berjalan dengan tertib, teratur. Iya, benar, namanya juga teratur dan juga aman. Nah, jadi aturan itu tidak hanya di rumah saja. Aturan itu bisa di lalu lintas, kemudian di sekolah, dan sekarang kita sedang belajar aturan di rumah. Di rumah Mas Zaki. Nah, manfaat kita mematuhi aturan di rumah. Yang pertama, rumah kalian menjadi bersih dan juga rapi. Kemudian keluarga kalian menjadi hidup tertib. Nah, ya biar tidak cekcok. Cekcok itu menimbulkan masalah seperti sering beradu mulut dan domba di dalam dengan saudara tidak baik ya. Kemudian terhindar dari pertengkaran, tidak boleh jotos-jotosan atau gelut. Nah, melatih disiplin dan juga tanggung jawab. Jadi itu melatih disiplin untuk setiap individu manusia seperti kalian ya. Kalau di rumah harus melatih tanggung jawab. Nah, contoh aturan dalam rumah seperti tadi yang dijelaskan ada kan? Ada merapikan tempat tidur, kemudian menyimpan mainan pada tempatnya, kemudian membuang sampah pada tempatnya, tempat sampah, benar. Kemudian mencuci tangan sebelum makan, jangan seperti Mas Zaki, kalau makan tidak mencuci tangan. Kemudian berdoa sebelum makan, itu saya tidak pernah berdoa, itu sering banget contoh ya. Kemudian duduk rapi saat makan, ya. Lanjut. Kemudian bangun pagi tepat waktu. Kemudian bantu orang tua mengucapkan salam saat masuk rumah, tidak berteriak di dalam rumah. Jadi kalian tidak boleh tuh teriak-teriak di depan orang tua kayak gini. Ibu tuh nggak sopan, itu nggak boleh. Itu namanya tidak boleh, itu ya. Paham? Nah, mengapa harus ada aturan? Iya, waalaikumsalam, bisa masuk ya. Nah, aturan itu membantu kita agar tidak sembarangan bertindak. Ingat, aturan itu membantu kita agar tidak sembarangan bertindak. Seperti bahasanya itu pesicilan ya. Kalian harus tahu arahannya, itu ada aturan begitu ya. Sehingga rumah menjadi tempat yang nyaman dan aman untuk anggota keluarga. Nah, aturan itu ada sesuai dengan nilai Pancasila. Aturan yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila seperti saling menghargai pada sila kedua dan musyawarah pada sila keempat. Nah, sekarang karena ibu sudah selesai menyampaikan penguatan, ibu akan memberikan kesimpulan pada pertemuan kita hari ini. Siapa yang menyimpulkan? Saya. Ya, boleh nggak Ibu? Jadi hari ini kita belajar tentang aturan dalam keluarga. Jadi aturan dalam keluarga itu penting untuk membuat rumah menjadi tempat yang nyaman, tertib, dan penuh kasih sayang. Ya, baik. Benar sekali. Jadi aturan itu penting dibuat yang ada untuk dalam keluarga agar menjadi tempat yang nyaman, tertib, dan penuh kasih sayang. Nah, tadi aturan di rumah ada banyak sekali. Masih ingat kan? Ada apa saja? Coba sebutkan 3. Mencuci tangan sebelum makan, kemudian satu lagi merapikan mainan. Baik, terima kasih Mbak Erdi karena sudah menjawab. Berikan tepuk tangan untuk Mbak Erdi. Baik, sekarang sebelum kita mengakhiri pembelajaran, Ibu akan memberikan soal evaluasi untuk setiap individunya bisa dikerjakan. Ibu berikan waktu 2 menit. Sudah? Baik, silakan nomor 1 Mbak Marsa dibacakan. Kegiatan pada gambar menunjukkan aturan di rumah, yaitu merapikan mainan yang pokok B. Semuanya sama? Sama. Baik. Sudah bisa dikumpulkan. Terima kasih. Sudah ya semuanya. Baik. Sebentar Ibu akan mengoreksi jawaban evaluasi kalian. Sudah, karena Ibu sudah mengoreksi jawaban soal evaluasi dari kalian.
kalian semua. Alhamdulillah hari ini tidak ada yang remeh. Iya. Jadi semuanya memberikan KTP. Tapi dong, ada ini loh. Oke. Nah, jadi karena kalian semuanya sudah memberikan KTP, jadi nanti setelah istirahat kalian mengerjakan pengayaan di perpustakaan. Nah, Ibu akan mengumumkan nilai terbaik yaitu Mas Zaki. Berarti 100. Tepuk tangan Mas Zaki. Ya, kita percaya bahwa Mas Zaki itu jujur ya. Oke. Hai, Ibu Tompel. Ayo. Sekarang refleksi kalian ya. Kalian setelah pembelajaran Ibu hari ini, bagaimana perasaannya? Nomor 1, 2, atau 3? 1. Kenapa Mas Fadi ya? Kenapa? Yang kenceng dong. Nomor berapa Mas Fadi? 1. Oke. Karena 3 Bu. Oh, 3. Kenapa 3? Ya udah, anak-anak kurang Bu waktunya. Oh iya, besok lagi ya, bisa belajar dengan Mau ditopel. Oh, nanti ya, aku ulang Ibu Tompel 3 Tompel. Baik, sekarang Ibu akan memberikan apresiasi kepada kalian semua dengan tepuk WOW. Karena kalian sudah semangat dalam mengikuti pembelajaran Ibu pada pagi hari ini. Dikasih apa? Dikasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Terima kasih. Nah, jadi motivasi yang kita dapatkan hari ini adalah kalian harus mematuhi aturan. Kalian kan sudah tahu apa saja aturan di rumah. Jadi kalian harus mematuhi aturan tersebut seperti membantu orang tua, membantu ayah dalam mencuci mobil atau membuang sampah pada tempatnya, bangun pagi, ya merapikan tempat tidur seperti itu paham? Baik. Nah itu adalah pesan atau aturan di rumah yang dapat kalian lakukan di rumah. Jadi bisa diterapkan di rumah. Jadi yang jelek tadi seperti Mas Zaki tidak mau mencuci tangan, Mas Zaki mau berdoa itu tidak boleh dicontoh. Dan itu perilaku yang tidak baik, harus menggunakan perilaku yang baik. Mengerti paham semuanya anak-anak? Baik. Sebelum pulang, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama karena di awal dibuka, sekarang harus ditutup. Silakan Mas Cahyo. Mas Cahyo bisa dipimpin doa. Kenapa geleng-geleng? Ya Ibu, cepat duduk, siap berdoa dimulai. Selesai. Baik, terima kasih Mas Cahyo karena sudah memimpin doa. Terima kasih anak-anak juga telah mengikuti pembelajaran Ibu dengan sangat bahagia dan juga bersemangat.